melakukan diskusi bersama, yaitu untuk membahas terkait materi kimia analitik. Di sini kami berdiskusi mencarikan jurnal untuk pembahasan yang ada pada materi hari ini. Di sini kami meminta pada materi hari ini. Ini kami meminta bantuan kepada ChatGPT untuk dicarikan jurnal dengan format berikan jurnal yang berindeks minimal Q3 yang open access mengenai materi titrasi redox idiometri. Di sini kami menemukan jurnal dengan judul Penentuan PMS, PDS, dan H2O secara simultan konsentrasi dengan idiometri multilangkah. Sudah kami cek, akreditasi jurnal ini adalah Q1. Lalu kami meminta bantuan pada ChatGPT untuk dicarikan rumusan masalahnya yang ada pada jurnal ini. Lalu saya mengambil permasalahan, yaitu mengapa konsentrasi H2O2 lebih sulit terdeteksi secara akurat dibandingkan dari PDS dan PMS pada campuran peroksida. Hal ini dijelaskan, untuk penentuan peroksida campuran, penelitian telah menyentuh penentuan campuran yang mengandung dua peroksida. Dalam larutan yang mengandung PDS dan H2O, konsentrasi H2O diukur secara fotometrik menggunakan kompleksasi dengan titanium sulfat, sedangkan PDS diperoleh dengan mengurangkan konsentrasi H2O dari konsentrasi total yang ditentukan dengan titrasi idiometri. Konsentrasi PMS diukur dengan metode ABTS saja, sementara H2O ditentukan dengan perbedaan antara dua pengukuran menggunakan metode ABTS dengan tanpa adanya peroksidase logam. Untuk campuran PMS, PDS, dan H2O, H2O2, kromatografi ion, dan fluorometri BA digunakan untuk mengukur konsentrasi PMS dalam campuran tanpa penentuan PDS dan H2O2. Metode yang tersedia untuk penentuan simultan konsentrasi PMS, PDS, dan H2O2 ditetapkan oleh Booth-Valley berdasarkan titrimetri termometrik. Konsentrasi H2O2 tidak dapat ditentukan secara akurat dengan idiometri buffer asetat yang direvisi karena titik akhir titrasi yang tidak dapat dibedakan. Mungkin disebabkan oleh rendahnya laju reaksi H2O2 dengan Kl dan lambatnya pelepasan L2 atau I3- pada kondisi larutan asam asetat. Deteksi peroksida yang hampir lengkap dengan idiometri penyangga NaHCO3, deteksi PDS yang jarang dengan idiometri penyangga asetat revisi menunjukkan bahwa kelayakan H2O2 PDS dan PMS dalam larutan campurannya dapat ditentukan dengan kombinasi idiometri penyangga asetat revisi dan NaCO3. Di sini juga mengamati bahwa penambahan H2O2 baik sendiri atau bersama dengan PDS menghilangkan absorbansi larutan PMS pada 352 nm dalam spektrofotometri KI dan membuat metode analisis tidak dapat dioperasikan. Selain itu, PMS dapat bereaksi dengan H2O2 untuk menghasilkan O2. Lalu saya mencari jurnal pembanding untuk menjawab pertanyaan ini. Di sini dengan judul metode analisis untuk penentuan hidrogen peroksida, peroksi monosulfat secara selektif, dan peroksi disulfat dalam campuran binarnya. Akreditasi jurnal ini yaitu Q1. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa metode titanium 4 oksalat tioksalat yang digunakan untuk analisis H2O2 dapat terganggu oleh PMS atau PDS. Karena PMS dan PDS dapat terhidrolisis secara perlahan menjadi H2O2 di bawah kondisi yang sangat asam. Penggunaan enzim seperti POD atau katalase CAT yang ditambahkan untuk membersihkan H2O2 dapat mempengaruhi konsentrasi peroksida lainnya. Namun, kemungkinan ini belum ditangani secara menyeluruh. Perlu diperhatikan untuk membuktikan bahwa metode yang digunakan bersifat selektif untuk peroksida individual dalam campuran. Kesimpulannya adalah disimpulkan bahwa deteksi H2O2 yang rendah dalam campuran peroksida mungkin disebabkan oleh kompleksasi H2O2 dengan PDS dan PMS dalam campuran. Kompleksasi dalam perlambat reaksi antara peroksida dan KI sehingga mengakibatkan rendahnya konservasi peroksida secara keseluruhan menjadi I2 atau I3- dalam campuran pada langkah 1.